rambut. Besok saya antar. Siap. Oke. Iya, saya tempel semuanya, kakak terima bersih. Minta Pak ini HP boleh untuk interaktif. Sama-sama. Tuhan berkati kak. Gimana A? Untuk interaktif kan nggak ada. Handphone biasa untuk interaktif loh. Ini kan Itu di siapa ya handphone itu? Ini Oh, wow, sabar. Jalan aja dulu, A. Ngobrol sama ini. Halo, selamat pagi dan siang Pak Suryo Mofu, betul? Ya, Bapak ini dari RRD Bapak ya. Ya, Bapak posisi di mana Bapak? Oh, di sebelah. Ya Bapak, ini jangan ditutup ya, kita standby teleponnya, nanti kita pakai untuk interaktif juga telepon Bapak ya. Baik, Pak Suryo Mofu, standby. Kita live show. Sudah oke ya. Coba tes mic ya. Tes 1 2 3. Ya, pendengar selamat pagi jelang siang ya. Saya Andre akan di kesempatan edisi Lintas Jayapura pagi dan siang nanti ya, akan menemani Anda. Di kesempatan kali ini pendengar kami akan hadir dengan dialog interaktif di mana topik kita adalah kondisi perguruan tinggi swasta atau PTS pada masa sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Situasinya seperti apa? Dan tentu saja kami akan hadir kurang dari sesaat lagi, di mana narasumber kami mendengar di kesempatan kali ini ada Dr. Suryo Mofu dan yang sudah standby di ujung telepon, dan Dr. John Agustinus SCMM, Ketua Stiport Mumbai ATC 14A Papua. Ya benar, kita langsung mulai dialog interaktif di kesempatan edisi kali ini ya. Kita akan sama-sama selama kurang lebih 50 menit sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya benar, topik kita adalah kondisi BTS pada masa pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. Di ujung telepon ya, kita sapa narasumber kami yaitu Dr. Suryo Mofu, Kepala LL Dikti 14 Papua Barat. Selamat pagi jelang siang Pak Suryo Mofu. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya Bapak? Baik sekali. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan harinya yang cerah Pak ya? Ya. Oke. Baik, di studio telah hadir pula narasumber kami yaitu Bapak Dr. John Agustinus SCMM, Ketua Stiport Mumbai ATC 14A Papua. Selamat pagi jelang siang Pak John. Selamat pagi Mas Andre. Iya, terima kasih sudah hadir ya di kesempatan siang hari ini. Ya, pendengar, kami juga nanti akan mengundang Anda di dialog interaktif ini di nanti kami akan mengundang Anda, tapi pokoknya saya belum bisa sebutkan, nanti akan saya sebutkan. Yang pertama saya akan berbincang dulu dengan Dr. Suryo Mofu. Ya, Pak Suryo Mofu, ini terkait dengan tentu saja ya, kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan, dan tentu saja
ada dampaknya ya sedikit banyak terhadap keberadaan dari PT sendiri di Bumi Pertiwi ini. Nah, bisa jelaskan dulu ya Pak Suryomoho secara umum ini gambaran keberadaan PT sendiri sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak? Sekarang pakai yang pakai interaktif maksudnya. Ya Pak Suryomoho, maaf saya potong nih Pak Suryomoho, ini terkait dengan yang 9,3% atau 750 lebih mahasiswa yang secara real aktif ini kuliah, maksudnya aktifnya seperti apa nih Pak? Mm-hmm. Ya. Ya. Mm-hmm. Ya. Ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya. Ya, artinya bahwa selama yang tidak kuliah ini dipengaruhi oleh kondisi ya teknologi begitu ya Pak Suryomoho ya. Mhm. Mhm. Mhm.
Hmm. Iya. 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 Hmm. Iya. Pak Surimovo, artinya bahwa dari yang sudah Anda observasi di lapangan terkait dengan 60 lebih PTS ini, mahasiswa yang tidak kuliah ini dipengaruhi oleh pendapatan, artinya tidak kuliah aktif lagi begitu ya, secara online sekarang ini, itu dipengaruhi oleh pendapatan orang tua. Artinya mereka tidak bisa, orang tua mereka tidak bisa menyediakan sarana seperti mungkin pulsa begitu, atau juga teknologi handphone yang bisa mereka gunakan untuk aktif secara online berpendidikan secara online begitu. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Artinya HP yang sesuai dengan klasifikasi untuk kuliah online begitu ya? Iya, oke. Mhm. Baik. Iya. Oke, Pak Dr. Suril Mofu, Kepala LL Dikti 14 Papua Barat. Kita jeda dulu ya Pak, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Dr. John Agustinus SMM, Ketua Setia Pornumbai Aptisi 14 Papua. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan kepada pendengar, Anda yang ingin nanti berdialog ya, Anda bisa menghubungi nomor 0821 9911 2543. Sekali lagi 0821 9911 2543. Ya, Dr. John Agustinus SMM, Ketua Stepford Mumbai Aptisi 14A Papua. Ini tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Dr. Suril Mofu ya, Kepala LLDT 14 Papua Barat. Nah, kalau secara real sendiri di Stepford Mumbai, kendalanya apakah seperti sama juga yang disampaikan oleh Pak Dr. Suril Mofu tadi atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Andre. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu, Mas Andre izin. Nama saya John Agustinus yang saat ini sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pornumbai Jayapura. Selain saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pornumbai Jayapura, saya juga menjadi Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia untuk wilayah Papua. Di bawah daripada LLDT 14, Aptisi 14, singkatannya Aptisi 14. Kami ada namanya 14A. Karena untuk 14A ini lingkup koordinasinya untuk wilayah Papua saja, Provinsi Papua. Kebetulan kami bermitra dengan LL Dikti 14. 14 ini membawai Papua dan Papua Barat. Nah, untuk Papua Barat ada namanya Aptisi wilayah 14B. 14B itu ada di Papua Barat. Untuk di Papua sini 14A. Begitu Mas Andre.
Baik, kami memang dengan LEDT bermitra, kemudian kami juga melakukan riset. Tadi riset juga disampaikan oleh kepala kami, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Dr. Surel Mofu. Beliau adalah atasan kami. Kami di Papua sini ada 46 perguruan tinggi swasta di Papua saja. Memang kami paling banyak dibanding dengan Papua Barat. Papua Barat. Nah, mungkin saya akan lebih banyak memberikan contoh kepada kampus saya sendiri dan mungkin ini sama. Kalau di Jayapura sendiri ada berapa ya? Di Jayapura ada 17 perguruan tinggi swasta. 17 ya? 17. Tapi tidak kelihatan ya. Ya ini. Banyak orang mungkin, maksudnya banyak orang yang mungkin tidak tahu ya. Siap. Ternyata di Jayapura cukup banyak Ya. perguruan tinggi swasta. Ya. Makanya ini ada maksud dari Pak Kepala LEDT, kami akan mensosialisasikan apa itu LEDT, apa itu APTISI, dan bagaimana keberadaan kami yang ada di Papua dan Jayapura pada khususnya. Ada 17 PTS di kota Jayapura, Mas Andri, dan ada 5 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu baru perguruan tinggi yang ada di bawah Kemendikbud. LEDT ini di bawah Kemendikbud RI. Masih ada juga perguruan tinggi di bawah kedinasan yang lain. Ada Depdagri seperti IPDN, kemudian agama seperti IAIN, Stakpen, dan sekolah STT itu ada banyak di bawah dari Departemen Agama. Ada juga di bawah Kementerian Kesehatan seperti Poltekkes, itu di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi ada banyak sebetulnya perguruan tinggi. Apalagi di Jayapura lebih dari 17, lebih dari 5 PTN, ada banyak sekali. Makanya di Jayapura ini boleh dikatakan sebagai barometer pendidikan yang ada di Provinsi Papua, seperti itu, Mas Andri. Tadi sedikit banyak, bahkan banyak sekali dijelaskan oleh Bapak Kepala LEDT bagaimana fenomena kondisi pendidikan tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat. Saya sendiri yang ada di Papua juga merasakan yang sama juga sebetulnya. Riset itu kami lakukan bersama dan juga sampel daripada perguruan tingginya lebih banyak ada di Papua. Mahasiswa kami di Papua juga gitu sama. Kalau saya di kampus saya sendiri di STI Port Numbeng, ya kurang lebih 30% dari mahasiswa kami itu yang mampu menggunakan gadget. Ya indikatornya ada yang punya gadget, ada yang tidak punya gadget, ada yang tidak bisa punya kuota karena kuota itu harus beli lagi mereka juga harus bayar SPP. Tapi sekarang sudah mulai ada bantuan gitu ya? Iya, bantuannya mulai bulan September ini, Mas Andri. September, Oktober, November, Desember selama 4 bulan dan ini pun masih proses, jadi belum diinjeksi oleh Kemendikbud. Tapi pembelajaran kita secara daring ini kan dimulai dari bulan Maret ya, sejak kita di lockdown oleh pemerintah dari Maret sampai dengan hari ini mahasiswa masih mengeluarkan dana ekstra untuk membeli kuota di luar dari SPP yang harus mereka bayar. Nah ini merupakan tantangan bagi kami di perguruan tinggi bahwa mahasiswa ini sedikit banyak terdampak dengan COVID-19. Sebetulnya bukan hanya mahasiswa, Mas Andri. Dosen pun juga sama, dosen. Karena pembelajaran daring ini sesuatu yang baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia dan di Papua pada khususnya juga. Ini baru sekali. Kami dipaksakan, kami dituntut harus melakukan pembelajaran daring, sementara infrastruktur kami belum punya. Ya kan? Harus adaptasi semuanya nih. Harus adaptasi dan ini mau nggak mau suka nggak suka harus dilakukan. Bahkan pemerintah sendiri juga belum menyiapkan infrastruktur yang ya sedikit banyak mumpuni lah untuk di Indonesia, untuk di Papua. Contoh aja kita Telkomsel, kemudian Indosat masih di Papua masih cukup mahal ya, cukup mahal untuk kami. Tapi sekarang sudah mulai agak turun, mulai ada juga yang kuotanya Rp10 per 2 hari ya, mulai agak sedikit turun lah. Tapi kesiapan teknologi bagi mahasiswa masih kurang, apalagi dosen-dosen kita ada juga yang tidak mampu atau belum mampu lah ya, kalau dikatakan tidak mampu nanti bukan dosen deh. Belum mampu untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada seperti itu dan itu dialami bukan hanya STI Port Numbeng juga mungkin dosen-dosen juga yang lain. Sesuatu yang mendadak ya, harus tiba-tiba mau tidak mau gitu ya. Iya. Kita belum berpikir karena biasanya aplikasi gadget itu kan sesuai dengan kebutuhan kita sebelumnya ya, sesuai dengan selera. Iya. Tapi tiba-tiba dengan kondisi begini kita semua dipaksakan masuk. Taruhlah teknologi aplikasi Zoom ya. Iya. Banyak orang tidak tahu di Zoom ini apa. Betul. Ada yang bilang webinar ya kan. Betul. Banyak orang harus ya belajar lagi dari nol. Iya. Iya. Dan ini kalau tadi Pak Dr. John Agustinus bilang dosen saja belum siap begitu ya. Iya. Apalagi mahasiswanya. Iya. Belum Iya. siap.
Jadi ini kami belajar sama-sama, baik mahasiswa dan dosen, kami belajar sama-sama dengan menggunakan teknologi yang ada. Bukan hanya teknologi ya, aplikasi juga ya, seperti Zoom, Jitsi Meet, kemudian ya aplikasi-aplikasi pembelajaran secara daring yang lainnya. Nah ini pun juga dosen harus belajar juga. YouTube, nah sekarang kan juga disampaikan lewat YouTube. Dulu orang Facebook hanya sebagai apa, untuk pertemanan, tapi sekarang Facebook juga bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Nah ini merupakan fenomena yang baru. Tapi bagi saya pribadi, Mas Andri dan juga mungkin RRI di manapun berada, COVID ini tidak hanya sifatnya negatif saja, ada sifatnya positif. Ya positifnya kita dituntut untuk lebih banyak belajar lagi, khususnya masalah teknologi, masalah aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah itu sisi positifnya yang bisa saya berikan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bergabung di Zoom telepon, mungkin kita bisa kasih kesempatan dulu ya, yang mungkin ingin berdialog dengan kita. Selamat pagi, jelang siang, halo. Dengan siapa? Ibu Siska, di mana ini? Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Siska. Dan pendengar yang lainnya, Anda bisa bergabung bersama kami juga di 0821 9911 2543 0821 9911 2543. Ya, pendengar, mungkin ada yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa topik kita kali ini adalah kondisi PTS pada masa pandemi COVID-19 dan sebelum pandemi COVID-19. Narasumber kami pendengar adalah yang pertama Dr. Suril Mofu, Kepala LLDT 14 Papua Barat, yang standby di ujung telepon, dan di studio hadir Dr. John Agustinus SMM, Ketua Setiap Mumbai Aptisi 14A Papua. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami yang ingin berdialog ya di 0821 9911 2543. Ya, siapa yang ingin menjawab ini terkait dengan pertanyaan Bu Siska ini? Pak Dr. Sulimofu dulu mungkin.
Baik, terima kasih Mas Andri. Tambah dari saya mungkin saya selain ketua setia, saya juga sebagai ketua APSI 14A Papua. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya di kampus seperti ini. Kalian yang tidak punya gadget, yang tidak punya pulsa kuota, mungkin bisa bergabung dengan temannya. Temannya yang punya kelebihan, yang punya gadget, yang punya pulsa kuota. Jadi saling membantu saat ini. Dengan adanya COVID-19 ini mungkin saatnya kita saling membantu antara belajar gitu ya. bisa. Yang penting tetap social distancing, tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Memang teman-teman saya arahkan mereka untuk saling membantu, saling bergabung. Cuma harus tetap social distancingnya ini, karena kalau enggak nanti kami kampus akan disalahkan kalau sampai nanti jumlahnya COVID meningkat. Tapi memang nggak mau di sini sudah saatnya saling membantu antara satu teman dengan teman yang lain. Itu yang selalu saya sarankan. Ada juga yang katakan, Pak, saya nggak bisa sama sekali, saya nggak punya HP-nya HP kayu. Oke, kamu HP kayu nggak apa-apa, tapi kamu jangan malu kuliah, kamu jangan rasa minder untuk kuliah. Gabunglah dengan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang punya kelebihan, janganlah kamu untuk sendiri, tapi mulailah membantu kawan-kawanmu yang lain. Saya bilang begitu sama mereka. Itu salah satu solusi ya. Salah satu Nanti solusi. boleh tambahkan dulu. Siap. Kita tadi stand dulu, ada yang ingin bergabung di Zoom telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, selamat siang. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak John di Nabire. Wah, sama-sama Pak Jod ini ya. Pak Jod silakan. Iya, jadi saya belum tahu sih kalau syarat yang dibutuhkan Kementerian Pendidikan untuk kuota gratis dosen sama siswa. Tapi kalau tidak salah itu totalnya triliun kalau tidak salah itu. Iya. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan untuk kuota gratis. Nah, pertanyaannya ini menyangkut kepolisian negara. Kalau memang itu jumlahnya triliun, yang hanya untuk sesaat, mungkinlah kadang-kadang tidak masuk ini. Itu maksudnya kata masuk ini. Apakah lebih efisien misalnya dana yang besar itu yang mungkin dibuat perusahaan apa? Memang alat komunikasi yang memang bisa misalnya ini untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya untuk ukuran siswa. Jadi bahkan dana yang besar itu dipakai untuk pengadaan alat komunikasi dan akan untuk berapa kebutuhan ini. Untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, dana yang besar dikeluarkan hanya untuk dalam waktu beberapa saat saja pengadaan kuota. Ini kan tidak efisien. Padahal masyarakat berapa persen masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan kuota data itu. Ini biasanya tidak efisien ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak John di Nabire ya, sudah bergabung. Pendengar, bagi Anda yang lainnya ingin bergabung, sekali lagi kami ingatkan bahwa nomor yang bisa Anda hubungi adalah 0821 9911 2543. Sekali lagi 0821 9911 2543. Ya, sambil menunggu atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung nanti ya, kembali mungkin Dr. John Agustinus bisa menambahkan tadi yang sempat tertunda ya. Oke, saya tambahkan sedikit aja nanti sebelum pertanyaan dari Pak John dari Nabire itu lebih cocok dijawab oleh Pak Dr. Suryan Mofu. Baik, yang berikutnya adalah Jokowi punya program Nawacita. Program Nawacita ini sangat baik sekali. Nah, salah satu program Nawacita itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong inilah ciri khas bangsa Indonesia. Dan tadi saya katakan di awal bahwa COVID-19 tidak selamanya bersifat negatif, tapi tidak juga sifat positif. Nah, positifnya adalah yang berikut adalah gotong royong ini harus mulai ditegakkan di Indonesia. Kalau ya ini tidak hilang dari bangsa Indonesia, tapi kalau mulai saat ini kalau bisa ditingkatkan kembali gotong royong, di mana saling membantu, saling
saling memahami antara satu orang dengan orang lain, apalagi COVID-19 ini berdampak besar, bukan hanya kesehatan, bukan hanya ekonomi, juga pendidikan. Semua sendi-sendi kehidupan. Ya, ini yang terkontraksi yang begitu ketat, ini 3 level ini Mas Andre. Nah, gotong royong inilah saatnya kita mulai tingkatkan, gotong royong inilah mulai saatnya kita hidupkan kembali, begitu Mas Andre. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, 082199112543 bisa hubungi. Saya ke Pak Dr. Suril Mofu. Ini gelarnya SPD, MED, TFL, MPhil. Saya bingung bacanya nih. Ini gelarnya panjang sekali nih, Pak Dr. Suril Mofu, Kepala LDikti 14 Bogor Barat. Ini jarang-jarang saya lihat gelar seperti ini, Pak. Bacanya gimana nih, Pak? SPD, MED, SPD, MED, TFL, MPhil. Oke. Oke. Oke, baik. Jadi begini, 7 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk membiayai kuota internet itu memang konsekuensi logis dari kondisi terkini global, kondisi global saat ini. Yang pertama, kita hendak menghilangkan COVID ini, kita hendak mencegah COVID itu menyebar. Harga yang harus dibayar memang sebanyak itu. Jadi sekarang kita berpikir antara keselamatan manusia dan keberlanjutan pendidikan generasi muda kita untuk bisa melanjutkan itu di masa-masa yang akan datang. Jadi itu konsekuensi logis. Pembatasan berskala besar itu membuat kita tidak boleh bertemu secara tatap muka di kelas. Hal-hal yang kita lakukan secara konvensional itu tidak bisa kita lakukan saat ini. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka tidak suka hari ini kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dunia yang telah berubah. Ini dunia sudah berubah dan namanya HP, namanya laptop, dan namanya internet itu sudah makanan harian hari ini begitu. Kita sudah berada dalam era revolusi industri 4.0 di mana literasi baru sudah menggantikan literasi lama. Apa itu literasi lama? Literasi lama itu membaca, menulis, matematika yang kita belajar secara profesional. Itu sudah benar-benar untuk berkiprah di masa lalu. Sekarang literasi baru itu bukan membaca, menulis, matematika. Tidak, literasi baru itu adalah literasi data, kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Literasi teknologi, bagaimana kita memahami cara-cara kerja-kerja mesin aplikasi teknologi, coding, artificial intelligence, dan engineering principles. Itu literasi hari ini, literasi manusia. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama manusia, hidup yang lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan bagaimana lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat berlangsung. Itu kondisi hari ini. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka tidak suka, itu 7 triliun itu sedikit. Itu tidak banyak itu untuk urus satu negara besar ini. Karena dunia telah berubah, kita tidak bisa kembali jadi yang lama. Tidak bisa. Oleh sebab itu konsekuensi logis. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Ya, Pak Dr. Suril Mofu, ini terkait dengan tadi sudah banyak disampaikan juga ya. Langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan? Kalau tadi Pak Dr. John Agustinus sempat menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menyiasati ya kondisi semacam ini, ketidakmampuan mahasiswa memiliki gadget yang sesuai standar, tadi dilakukan dengan ya kalau boleh bergabung ya dengan teman-teman yang memiliki gadget yang mampu atau strategi apa lagi yang tapi ada yang di ujung telepon, tunggu dulu ya Pak John ya, di ujung telepon ada yang bergabung. Selamat pagi, dengan siapa ini? Siang. Oke, Bu Naima silakan. Oke. Karena begini, ada narasumber belum bicara di itu bagus sekali, maka. Tapi pada pelaksanaannya itu di lapangan itu tidak terasa baik. Gitu. Oke, baik. Ini
Ya, bisa dilanjut lagi Pak Dr. Suril Mofu. Baik, terima kasih sekali buat Bu Naima yang memperkenalkan tentang beasiswa. Jadi memang beasiswanya ada banyak sumber. Beasiswa yang LLDP yang saya ya LLDP level kelas Papua dan Papua Barat itu bersumber langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini saya ada berikan beasiswa untuk 9.295 mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta di seluruh tanah Papua. Itu 9.295 beasiswa. Dan itu ada bentuknya bidik misi, ada kit kuliah, ada UKT SPP, dan itu kita berikan untuk para mahasiswa yang kuliah di Papua dan Papua Barat. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa jumlah ini belum cukup karena ada 24.813 mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa itu tapi tidak mendapatkannya karena memang kuota yang terbatas. Jadi pemerintah pusat beasiswa ini kan diberikan ke seluruh Indonesia dan jumlahnya ada 400.000 lebih kuota beasiswa yang diberikan untuk tahun ini. Kita di Papua Barat saya berjuang hanya bisa dapat 7.182 beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagi mahasiswa yang kuliah di luar Papua, inilah memang menjadi satu hal yang harus diperhatikan sama-sama. Karena saya tidak bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang kuliah di luar Papua. Saya punya tanggung jawab hanya di dalam Papua terkait dengan beasiswa dari pemerintah untuk perguruan tinggi swasta yang ada di bawah koordinasi saya. Saya tidak memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang di bawah TGS, yang di bawah Kemenkes, juga di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pertanian dan lain-lain yang saya berikan kepada mereka. Saya berikan kepada 65 perguruan tinggi swasta yang ada di bawah koordinasi LLDQ level kelas Papua dan Papua Barat. Tapi itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau perguruan tingginya tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi kita tidak kasih. Itu tidak bisa diberikan begitu karena itu akan menimbulkan masalah tersendiri. Oke, itu mungkin persoalan tersendiri. Tapi saya mau kembali ke apa yang tadi Bu Naima sampaikan. Ini sebenarnya kita perlu duduk sama-sama. LLDT, kemudian pemerintah daerah, mungkin kepala-kepala dinas pendidikan kabupaten atau provinsi untuk kita sama-sama lihat bagaimana kita memberikan perhatian bagi para mahasiswa kita yang tidak hanya kuliah di Papua tapi juga di luar Papua, dan kebanyakan ketika itu juga pembiayaannya dari pemerintah daerah. Dan karena dari pemerintah daerah memang yang paling tepat untuk bicara di forum ini adalah kepala dinas atau perwakilan dari pemerintah daerah untuk menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan pembiayaan pendidikan tinggi dari para mahasiswa kita yang kuliah di luar Papua dan Papua Barat. Sebenarnya data-data mereka dulu bisa kita dapatkan lewat LLDP, karena kalau ingin diketahui kita LLDP bisa menghubungi LLDP lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia untuk kemudian memberikan data tentang mahasiswa Papua yang kuliah di daerah-daerah mereka. Hanya kalau kita bicara itu siapa tanggung jawab? Ya, iya. Iya. Ya. Baik, Pak Dr. Suril Mofu, selama ini komunikasi dengan Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah sendiri untuk strategi atau perhatian seperti apa dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikannya, apa sudah dibangun komunikasi seperti itu, Pak John? Pak Dr. Suril Mofu, Pak. Itu saya belum tahu. Saya belum tahu. Yang pertama saya bertanggung jawab ke negeri, tanggung jawab saya belum jahat. Iya. Jadi saya tidak bisa melakukan itu tanpa ini seperti pendidikan dan kebudayaan. Iya. Semua yang adalah tugas saya itu bagaimana memperjuangkan sumber-sumber dari pusat untuk Papua dan Papua Barat. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya ke Pak Dr. John Agustinus ini sebagai Ketua PTC 14 Papua. Iya, komunikasi seperti apa yang sudah dibangun untuk bagaimana pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikannya ini bisa menemukan solusi begitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa Papua yang mengalami kendala di masa pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Mas Andre. Memang kami dari APTC seringkali berkoordinasi dengan LLDT. Memang LLDT memiliki lingkup koordinasi dengan pemerintah pusat.
karena Kemendikbud adalah atasan langsung daripada LDikti. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah? Maka kami sudah berkoordinasi untuk ke pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kota ataupun kabupaten, maka itu akan dilakukan oleh APTISI. Nah, kami di sini berjejaring antara LDikti dan APTISI. Nah, untuk dari sisi APTISI sendiri, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota maupun kabupaten. Untuk saya sendiri yang ada di Kota Jayapura, kami sudah berkoordinasi dengan DPRP, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura, kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, juga kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, kami juga sudah berkoordinasi. Demikian juga dengan teman-teman APTISI yang ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada perguruan tingginya, mereka juga secara parsial mereka juga sudah berkoordinasi dengan DPRD setempat maupun pemerintah kabupaten yang setempat. Nah, kami sering berkoordinasi untuk bagaimana mengatasi pendidikan tinggi pada masa pandemi COVID-19. Tapi belum ada implikasi nyata, memang belum ada. Kami baru sebatas berdiskusi saja. Berdiskusi. Memang begini Mas Andri, kita sedikit agak terkungkung oleh undang-undang yang ada. Karena pendidikan itu dibagi menjadi 3. Untuk pendidikan SD SMP itu adalah wilayah kewenangan dari pemerintah kota dan kabupaten. Untuk SMA atau SMU yang sederajat itu adalah kewenangannya pemerintah provinsi. Nah, untuk pendidikan tinggi itu kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, undang-undang ini bertabrakan dengan pemerintah daerah. Jadi kalau perguruan tinggi itu datang ke pemerintah daerah, maka mereka selalu mengatakan bahwa perguruan tinggi bukan kewenangan kami, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi ini merupakan tantangan bagi saya dan juga mungkin kami sudah koordinasi dengan LLDikti juga bagaimana ini memecahkannya. Karena kehadiran perguruan tinggi di daerah itu juga merupakan tanggung jawab juga bagi semua pihak yang ada di daerah, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini provinsi maupun kota maupun kabupaten. Kenapa SDM-nya itu berimplikasi juga bahwa terhadap tidak maksimalnya dana otsus untuk pendidikan di Papua. Iya, betul. Apalagi dengan beasiswa. Beasiswa itu tidak maksimal sekali karena mereka selalu beranggapan bahwa beasiswa itu adalah khusus untuk SD sampai dengan SMA di lingkup kewenangan mereka. Perguruan tinggi itu ada pemerintah pusat. Walaupun memang ada secara parsial sendiri ada juga pemerintah kabupaten yang memberikan bantuan kepada perguruan tinggi ada. Memang tergantung daripada leadership-nya ya, leadership di pemerintah daerah masing-masing. Tapi secara umum, secara keseluruhan, waktu kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mereka selalu mengatakan kami dibatasi oleh undang-undang ini. Dan itu tidak salah, Mas Andri, karena memang undang-undang mengatakan begitu. Kalau mereka tabrak, maka mereka bisa juga disalahkan. Nah, makanya mungkin ini agak sedikit keluar masalah otsus. Seharusnya dengan adanya otsus ini itu mengawinkan semua undang-undang ini menjadi satu, karena pendidikan ini baik dari SD sampai dengan perguruan tinggi yang ada di Papua itu adalah tanggung jawab kita semuanya, termasuk pemerintah daerah juga. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Andri. Oke, baik ke Pak. Ya, kami undang Anda kembali mendengar sebelum kita ke Pak Dr. Suryo Mofu. 0821 9911 2543 bisa Anda hubungi mendengar. Topik kita adalah kondisi PTS perguruan tinggi swasta pada masa pandemi dan sebelum pandemi COVID-19. 0821 9911 2543 bisa Anda hubungi. Pak Dr. Suryo Mofu ya, ini kalau tadi tugas Bapak adalah
artinya kan ada celah, artinya Pak Dr. Sudirmo ada celah dari pemerintah daerah dengan goodwillingnya ya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi termasuk PTS di Tanah Papua begitu dengan tadi Bapak sebutkan memberikan dana hibah. Betul. Ya itu ada. Nah, pada tataran nasional sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 83 itu mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai pendidikan tinggi di wilayahnya. Ya. Itu undang-undang itu sudah ada, tetapi turunannya di daerah itu yang belum ada. Belum ada undang-undang di daerah yang mengacu pada undang-undang nasional yang sudah menetapkan bahwa pemerintah daerah bisa membiayai pendidikan tinggi itu. Nah, kita kembali ke pernyataan Dr. John Agustinus yang bilang bahwa pemerintah daerah tidak bisa membiayai karena ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, tapi ada daerah-daerah lain yang membiayai pendidikan tinggi di wilayahnya dan tidak ada masalah sampai hari ini gitu. Artinya bahwa tidak ada klausul, tidak ada pasal ayat yang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiayai. Jadi dengan tidak ada pernyataan itu artinya kan boleh sebenarnya. Tapi dia bergantung pada leadership dari pemerintah daerah berani untuk mengambil langkah-langkah berani untuk bisa membiayai pendidikan tinggi di daerahnya. Kalau daerah lain ada Bali misalnya, gubernurnya berani sekali biaya pendidikan tinggi di daerahnya begitu. Nah, tergantung dari leadership dan juga goodwilling, kebijakan goodwillingnya seperti apa ya? Ya. Nah, oke. Harus benar-benar harus ada aturan yang menjamin itu. Kalau tidak nanti dia hanya berlangsung saat satu gubernur jadi kepala atau bupati, setelah itu tidak lagi karena tidak ada aturan yang memayungi dukungan terhadap pembiayaan pendidikan tinggi kita begitu. Oke. Dengan kondisi semacam ini tadi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang begitu besar dihadapi pada masa pandemi. Sebelum pandemi saja banyak tantangan yang terutama juga masalah pembiayaan khususnya di perguruan tinggi swasta ya yang begitu besar bagi khususnya anak-anak asli Papua yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Nah, di masa yang semakin sulit semacam ini, kira-kira apa strategi-strategi yang akan dilakukan oleh LLDT bersama Aptisi dan juga bersama stakeholder yang lain untuk tetap bisa membuat anak Papua ini kuliah meskipun di masa yang sangat sulit, terutama dengan keterbatasan tadi ya, kuota dan juga gadget yang mereka miliki. Pak Dr. Sudirmo, silakan. Ya, kami LLDT level Papua dan Papua Barat tetap pada komitmen untuk berjuang secara nasional untuk mendapatkan dukungan-dukungan penuh pemerintah pusat untuk berbagai macam dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi kita. Itu kita berjuang untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya walaupun kami harus berkompetisi dengan 13
Oke, ke Pak Dr. John Agustinus, ya sebagai yang punya wilayah kata Pak Dr. Suryo Mofu tadi. Ya. Apa yang ada perjuangkan gitu ya dalam masa pandemi untuk agar anak-anak tetap kuliah ya dengan keterbatasan kuota, gadget dan banyak tantangan yang dihadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Mas Andre. Ya, kami selalu berkoordinasi dengan LEDIKI dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kota, dan juga teman-teman kami yang ada di daerah, mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat secara sendiri-sendiri. Nah, harapan dari kami APTISI ya, adalah pemerintah provinsi itu membuat sebuah regulasi tentang perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri yang ada di, khususnya yang ada di ranah Papua sini, agar regulasi itu memberikan perhatian kepada semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi di Papua itu ada 46 yang di bawah Kemendikbud, Mas Andre ya. Dan ada juga 6 perguruan tinggi negeri yang ada di bawah Kemendikbud yang ada di wilayah Papua. Itu belum perguruan tinggi di bawah kedinasan yang lainnya. Maka pemerintah provinsi bersama juga DPRP itu membuat sebuah regulasi yang mungkin dimasukkan dalam Perdasus atau Perdasi untuk melindungi pendidikan tinggi yang ada di wilayahnya, khususnya di wilayah Papua ini, baik pendanaan, baik infrastruktur. Karena apa? Anak-anak Papua ini tidak akan bisa kuliah kalau tidak ada intervensi. Saya setuju sekali dengan pendapat daripada Bapak Kepala tadi. Disinilah kehadiran pemerintah. Karena pendidikan tinggi yang ada di Papua menjadi tanggung jawab kita semuanya. Anak-anak ini adalah anak-anak kita semuanya. Itu yang selalu saya perjuangkan. Kalau perlu kita menjalin sebuah MOU, baik LEDIKTI atau APTISI bersama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kota maupun kabupaten. Dan juga mungkin bukan hanya pemerintah saja, tapi semua stakeholder, mungkin perbankan, ya toh, mungkin dunia-dunia industri yang ada di Papua ini, mari kita bekerja sama dengan pendidikan tinggi. Seperti itu, Mas Andri. Oke, ini tidak terasa waktu kita sudah sampai di ujung acara ya. Sudah pukul 11. Kita mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali ya terkait dengan begitu tantangan yang begitu besar di masa pandemi ini. Tapi tentu saja waktu yang harus memisahkan kita. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini bisa sedikit membuka ya, memberikan kita pencerahan bahwa ternyata masa pandemi ini memang begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya untuk perguruan tinggi swasta di tanah Papua. Ya, sebelum kita mengakhiri persamaan kita, mungkin dari Pak ya Ketua Sipopimda dan juga APTISI 14A Papua Dr. John Agustinus SMM bisa menyampaikan closing statement. Nanti disusul terakhir Pak Dr. Suryo Mofu, SPD, MED, TFL, MPhil, Kepala LLDT 14 Papua Barat. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya terlebih dahulu. Bagi saya, statement saya menyarankan kepada kita semua untuk tidak patah semangat dengan situasi pandemi COVID-19. Pembelajaran tetap harus berjalan. Tugas kami adalah melindungi hak-hak daripada mahasiswa, hak belajar, dan juga hak dosen untuk bisa mengajar dengan baik. Kami akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, untuk keberadaan kami PTS, khususnya PTS ya, PTS agar lebih banyak diperhatikan, karena saya ingin menginformasikan di Papua ada 46 perguruan tinggi swasta yang siap mengembangkan SDM yang ada di tanah Papua. Di Jayapura ada 17 PTS yang siap juga mengembangkan kota Jayapura. Ini baru PTS, belum di PTN. Kami APTISI siap untuk mengembangkan SDM yang ada di Papua. Demikian, terima kasih Mas Andre. Ya, terima kasih Pak Dr. Suryo Mofu. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi ini saya senang sekali, saya terima kasih sekali hari ini kita bisa berbicara. Ini pertama kali saya bicara di Revi Jayapura untuk menyampaikan tentang persoalan-persoalan pendidikan tinggi kita di Papua dan Papua Barat. Saya sangat yakin dan tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita yang tidak tahu apa sama sekali tentang apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Tapi dengan komunikasi seperti yang kita lakukan pagi hari ini, sudah akan mulai terbuka
Dan pendengar, semoga apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan siang hari ini ya sedikit banyak